Allahu 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 Allah Allah. Barakallahu fikum. Yang keenam adalah pembahasan terkait dengan thariqu ilajil istijal. Ya, bagaimana kita akan berupaya untuk menyudahi sikap istijal ini, atau bagaimana kita untuk menyembuhkan penyakit istijal ini. Bahwasanya penyakit istijal ini ya memiliki beberapa cara yang disebutkan oleh Syekh sendiri dalam rangka menyembuhkannya. Dalam kitab Afat al-Tariq, Murabbi Syekh Dr. Said Muhammad Nur rahimahullah ta'ala mengatakan, yang pertama, im'anu nadhar fil asar wal awaqib al-mutarattabah 'ala al-istijal. Sikap yang pertama adalah menyadari dan mewaspadai bahaya istijal ya, dan dampak buruknya yang akan ditimbulkan oleh istijal itu sendiri. Yang kedua, dawamun nadhar fi kitabillahi azza wa jalla. Senantiasa untuk melakukan kajian tadabbur terhadap Al-Qur'anul Karim ya, sebagai sumber tempat kita untuk menyelesaikan semua masalah, termasuk masalah istijal ini. Yang ketiga, kemudian dawamul muthala'ah fi sunnah wa fi siratin nabawiyah ya. Senantiasa melakukan muthala'ah, pendalaman, membaca sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam rangka upaya kita untuk menyembuhkan penyakit istijal ini. Dan bagaimana kita membaca sirah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang banyak memberikan faidah kepada kita. Bagaimana dalam aktivitas kita ini kita harus perlu memiliki sikap at-ta'anni, ya, sikap tenang, ya, mengerti kapan kita harus bersikap, kapan harus cepat, kapan harus lambat, dan bagaimana prosesnya dilakukan dengan baik. Selanjutnya adalah muthala'ah kutubut tarajim wa tarikh, ya. Menelaah kitab-kitab terjemah atau kitab-kitab biografi dan juga kitab-kitab sejarah. Ya. Di mana di sana banyak sekali faedah yang kita bisa ambil, di mana kita akan temukan generasi dulu juga sudah mampu mendudukkan sikap istijal ini. Yang kelima adalah al-amal fi akhdani wa fi dhilli khibrah wa tajarrubah mimman sabaqu ala thariq. Bekerja di bawah arahan orang-orang atau mereka yang memiliki pengalaman dan keahlian ya, dari kelompok orang-orang yang telah terdahulu dalam berkiprah, yang sudah memiliki kiprah ya, dan berjalan lebih awal. Kita berjalan bersama mereka, berada dalam arahan mereka. Yang keenam, al-amal min khilali manhaj au barnamij wadihul arkan. Jadi kita harus beramal dengan program yang jelas, ya, manhaj yang jelas, acara-acara kegiatan yang jelas, ya, metode yang jelas, serta sesuatu yang terarah. Berikutnya yang ketujuh adalah al-fahmud daqiq li asalib wal mukhattatat al-a'dad. Kita perlu memahami secara mendalam ya tentang bagaimana strategi dan cara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dalam rangka menghancurkan kaum muslimin. Yang kedelapan, ya, tidak boleh ada murahbah awil khauf min tasallutil a'da wa ihkamuhum al-qabdha 'ala al-'alam al-islami. Tidak boleh gentar atau takut ketika melihat musuh-musuh Islam sudah mencengkram kaum muslimin ya, mencengkram dunia Islam dari berbagai sisinya. Itu tidak boleh memiliki rasa takut ini ya. Kemudian senantiasa mujahadatun nafs ya, melakukan mujahadah kepada jiwa kita, wa tadribuha ala darurah daruratut turais wa ta'ani ya. Batarawi. Jadi membina diri kita, jiwa kita ini agar senantiasa mau bermujahadah, senantiasa bermujahadah untuk melatih sikap tenang dan tidak tergesa-gesa ya. Kemudian yang ke-10 adalah
al-intibahu ilal ghayah awil hadab alladhi min ajlihi yahyahul muslim. Ya, mewaspadai dan menyadari tujuan dan target kehidupan seorang muslim. Jadi kita harus waspada terhadap apa sesungguhnya tujuan kehidupan kita. Jika kita sudah waspada dengan baik, maka insya Allah kita tidak akan jatuh kepada sikap istijal. Yang berikut adalah intiba ila mauqifil muslim minal munkarat wa uslubi taghyiruha. Senantiasa ya menyadari bagaimana sikap seorang muslim terhadap melihat kemungkaran dan bagaimana melakukan perubahan-perubahan dalam kemungkaran tersebut. Kalau kita sudah mampu waspada, memiliki ilmunya, maka kita tidak akan mudah terjerumus ke dalam sikap istijal. Demikianlah beberapa ilat yang disebutkan oleh Syekh terkait dengan sikap istijal ini, dan akhir dalam kajian ini kita berharap ya semoga kita semua dapat mengoreksi diri kita, dapat melihat kondisi kita, apakah kita termasuk orang-orang yang melakukan istijal, terutama istijal yang buruk ya, dan kita bisa untuk mengatasinya setelah kita mengikuti kajian yang disebutkan oleh Syekh Dr. Said Muhammad Nur rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fatun Al-Thariq. Demikian ikhwas sekalian, barakallahu fikum. Mari kita tutup kajian ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.